Setelah berdiskusi dengan Roman Dimitri, sang raja pun menyampaikan titahnya kepada komandan perbatasan barat untuk bertahan selama 3 hari sampai Roman tiba. Dan di tempat itu ada sosok terkenal yang juga berjuang mati-matian untuk mempertahankan perbatasan. Dia adalah Flora. Setelah pertemuan terakhir dengan Roman Dimitri, Flora memutuskan untuk memasuki akademi kerajaan. Dia mendalami strategi dan memutuskan untuk menjadi staf di perbatasan barat. Dan tak lama kemudian, dia pun menjadi staf perempuan pertama di kerajaan Kairo. Pada awalnya, orang-orang tidak setuju karena kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi perlahan-lahan dia mulai mendapatkan pengakuan karena berhasil membuktikan kemampuannya. Ketika titah sang raja diturunkan, para staf mulai kelimpungan. Tidak mungkin Roman bisa menundukkan Marquis Superman dalam 3 hari. Dan kalaupun berhasil, bagaimana caranya mereka bisa sampai ke sini hanya dalam waktu 1 atau 2 hari? Kata Baron Noel yang merupakan kepala staf. Kon Vandenberg yang merupakan komandan perbatasan juga sependapat. Tetapi pendapat mereka itu dibantah oleh Putri Lauren. Menurut Flora, 3 hari itu adalah batas waktu yang ditetapkan oleh Roman Dimitri. Kalaupun terlambat, setidaknya mereka tidak akan memakan waktu 5 hari. Terlepas dari betapa jauh dan sulitnya akses jalan menuju ke sini, tetapi Roman bukanlah orang yang bisa dinilai berdasarkan akal sehat semata. Situasi kerajaan sedang terdesak, begitupun dengan kekaisaran. Kedua belah pihak sama-sama kehabisan waktu. Pihak kekaisaran harus segera menundukkan wilayah Kairo sebelum Marquis Superman kalah. Dan untuk mencapai hal itu, mereka menggunakan beberapa pola serangan. Sang Putri Lauren menjelaskannya dengan tenang. Menurutnya, mereka akan melakukan pertarungan 100 prajurit sebagai peringatan dalam perang. Tapi ketika mereka diharuskan untuk segera memenangkan perang, mereka akan menggerakkan para penyihir. Terlebih lagi, ada 7 menara sihir di dalam kekaisaran Kronos, dan mereka pasti akan berusaha melakukan hal baru untuk memperkuat sihir mereka. Dan untuk itulah kita harus menyingkirkan para penyihir itu untuk mempertahankan perbatasan ini. Para penyihir akan merapalkan mantra dari kejauhan, dan pertahanan mereka akan terbuka lebar ketika dalam posisi itu. Dan tugas kita adalah menemukan lokasi si penyihir itu untuk kemudian menanamkan jebakan sihir ke dalamnya. Dan untuk menemukan lokasinya, pertama-tama kita harus menantang mereka dalam duel adu pedang. Dan ketika mereka menerimanya, otomatis mereka juga harus memindahkan pasukannya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui lokasi si penyihir tersebut. Mendengar percakapan itu, Rodwell Dimitri mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi penantangnya. Flora dan Rodwell sudah berteman semenjak dirinya tiba di perbatasan. Tetapi sebenarnya dia tidak begitu mengerti mengapa dirinya masih tetap di sini, padahal masa baktinya sudah lama selesai. Apalagi keputusannya untuk menjadi penantang dalam duel itu membuat Flora sedikit cemas. Takut kalau dia akan mati dalam rencananya itu. Tetapi kemudian Rodwell bilang kalau tindakannya ini harus dia lakukan apapun yang terjadi. Dulu ketika dia mendengar kalau kakaknya berubah dan berhasil menjadi sang jawara dunia, dia tidak begitu mempercayainya. Tetapi sekarang pikirannya berubah dan mulai mengakuinya. Bahkan dirinya tidak ingin tersaingi dan berusaha untuk melampauinya. Itulah alasannya mengapa dirinya masih menetap di sini. Pada keesokan harinya, duel antara masing-masing perwakilan pun dimulai. Pada awalnya, Rodwell begitu terdesak. Kekuatan musuhnya itu berada di tingkatan yang berbeda. Tetapi di detik-detik terakhir sebelum musuhnya melakukan serangan penghabisan, Rodwell berhasil menghindar dan berhasil membunuhnya. Tetapi dengan imbalan, mata kanannya harus terluka. Ketika duel itu selesai, pertempuran di antara dua kubu pun sudah tidak bisa dibendung lagi. Tetapi beruntungnya, rencana mereka dalam menanamkan sebuah jebakan berhasil dilakukan. Sehingga ketika sekumpulan penyihir itu sedang merapalkan mantra, mereka pun meledakkan sebuah bom yang berada tepat di bawah kakinya. Alhasil mereka pun berhasil mengurangi jumlah pasukan musuh yang merepotkan. Kehilangan pasukan penyihir bukan berarti peperangan ini akan berhenti. Sang komandan musuh memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang. Tangga-tangga menuju atas gerbang mereka pasang, dan pasukan kerajaan mati-matian bertahan.
Peperangan ini berlangsung sengit selama seharian penuh. Pihak kekaisaran yang tadinya terlihat bisa menguasai benteng kapanpun mulai terpukul mundur sedikit demi sedikit. Dan di hari ketiga, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh sang Raja Hutan pun sampai di perbatasan barat. Melihat hal itu, pasukan kekaisaran pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Tak ada sambutan meriah, tak ada istilah reunian yang patut dirayakan. Hubungan antara Flora dan sang Raja Hutan tak seistimewa itu. Roman duduk melingkar bersama mereka dan tak ada gelas di atas mejanya. Si komandan perbatasan menyanjungnya. Akhirnya kami bisa bernafas lega berkat kehadiranmu. Roman langsung menimpalinya. Ini belum berakhir. Segera kumpulkan semua pasukan kalian. Mereka semua bingung. Bukankah fraksi bangsawan sudah dikalahkan dan pasukan kekaisaran sudah mundur? Lantas, untuk apa lagi kita mengumpulkan pasukan? Kata si komandan perbatasan. Kenapa katamu? Mereka sudah menyerang wilayah Kairo dan selama ini kita hanya diam saja ketika diserang oleh mereka. Tetapi mulai sekarang kita harus menyikapinya dengan berbeda. Kumpulkan semua pasukan dan buka gerbangnya sekarang juga. Kita harus mengejar dan menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu, Rodwell nampak tertegun. Roman yang dia ingat dulu adalah seorang bajingan yang suka main slot. Dia tidak pernah mendalami ilmu pedang dan selalu membuat keributan sampai harus diseret oleh penjaga. Tapi sekarang dirinya sudah berubah. Perubahannya begitu drastis sampai-sampai membuat dirinya ketakutan. Suaranya yang berkarisma dan penampilannya yang seperti seorang raja membuat dirinya sudah tidak bisa dibandingkan lagi dengannya. Selama ini dia sudah berusaha meninggikan reputasi keluarganya di perbatasan barat. Tetapi sang Raja Hutan membuat semua pencapaian dan usahanya yang dia bangun selama ini terlihat sia-sia. Orang-orang sudah menganggap dirinya sebagai masa depan Dimitri, tetapi Roman mematahkannya begitu saja. Lalu sebenarnya untuk apa aku berjuang? Sang Raja Hutan melihat adiknya itu seperti burung hantu terkena hujan. Dia sangat paham dengan perasaannya. Tetapi saat ini bukan waktunya untuk bicara. Ketiga orang itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Tetapi poinnya tetap sama. Mereka sama-sama mematahkan argumen Roman dan ingin tetap bertahan. Apa yang kita dapatkan dari membantai mereka? Kata si kepala staf. Prajurit sudah kelelahan. Membuka gerbang sama seperti memberi nyawa. Kata si putri Lauren. Tugas kita bukan untuk membunuh, melainkan untuk mempertahankan keamanan, kata si komandan. Kemudian Roman pun membalas, itukah situasi terbaik yang dapat kalian pikirkan? Hanya segitu sajakah isi di dalam batang otak kalian? Kekaisaran Kronos sedang berperang melawan serikat kerajaan di selatan. Mereka tidak bisa memfokuskan kekuatan penuhnya pada kita. Kerajaan Kairo tidak akan lagi menerima penindasan yang dilakukan Kronos. Dan itu sudah cukup untuk menjadi alasan atas pengambilan keputusan ini. Setelah mendengar hal itu, akhirnya mereka pun setuju. Rapat selesai dan mereka pun bubar barisan. Di malam yang dingin itu, Nona Flora nampak melamun. Bibir pinknya terdiam, tetapi pikirannya bertebaran. Dalam hatinya, dia sangat mengagumi betapa hebatnya Roman Dimitri dalam mengambil keputusan. Beratus-ratus buku sudah ia pelajari. Tetapi masih juga belum cukup untuk menjadi seperti dirinya. Di sisi lain, sang Raja Hutan nampaknya sedang bercengkrama dengan adik imutnya. Beliau menanyakan kabar mata kanannya dan memuji tindakannya dalam duel itu. Perbatasan barat mungkin tidak akan bertahan jika tidak ada dirimu. Rodwell jadi tersipu malu ketika mendengar pujiannya itu. Sang Raja Hutan kemudian mengajak Rodwell untuk ikut ke dalam penyerangannya besok. Dia ingin menunjukkan kepadanya nasib orang-orang yang berani melukai keluarga Dimitri. Kekaisaran Kronos mungkin akan banjir darah karena sudah berani melukai mata kanan adiknya. Pertempuran melawan serikat kerajaan selatan masih berlangsung dan meninggalnya Marquis Suparman sudah sampai ke telinga sang kaisar. Khawatir kehilangan lebih banyak prajurit lagi, akhirnya pihak kekaisaran pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya yang berada di perbatasan barat. Tetapi Roman yang murka karena mata kanan adiknya terluka berinisiatif untuk mencegah mereka kembali ke kampung halamannya hidup-hidup. Satu pasukan yang dipimpin oleh si komandan dan Flora ditugaskan untuk menahan pergerakan mereka dari belakang. Sedangkan satu pasukannya lagi ditunda sampai waktunya tepat. Pasukan musuh memakai formasi memanjang dan setelah menganalisis secara mendalam, akhirnya Roman memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua bagian.
satunya menyerang dari belakang, dan satunya lagi yang dipimpin oleh Chris akan mengacaukan pergerakan mereka di bagian tengah. Strategi ini terdengar sederhana tetapi sangat sulit dilakukan, apalagi oleh pasukan perbatasan barat yang daya tempurnya sangat lemah. Baru beberapa menit berperang, mereka sudah kewalahan dalam menahan gempuran musuh. Tapi hal itu tidak berlaku bagi pasukan Roman. Mereka membantai habis-habisan di lini tengah, sampai-sampai pasukan kekaisaran pun ketakutan. Rodwell yang sedari tadi melihatnya pun ikutan kaget. Tentara kekaisaran yang terkenal akan kekuatan mereka begitu mudah dikalahkan oleh pasukan Roman Dimitri. Setahunya, prajurit Dimitri dulunya sangat lemah, tetapi sekarang mereka semua menjadi monster. Dan yang membuat hal itu terjadi adalah kakaknya sendiri. Melihat pasukan yang dipimpin oleh Flora nampak kewalahan, akhirnya Roman pun mengutus Chris dan pasukannya untuk membantu mereka. Tak pikir panjang, mereka pun langsung merangsek maju, dan itu membuat Rodwell kebingungan. Apa mereka benar-benar meninggalkan komandannya sendirian? Gumamnya. Chris mengamuk, dia membantai mereka tanpa ampun. Flora yang melihatnya pun tercengang. Bagaimana tidak? Dia membunuh Satria Bintang 3 hanya dalam sekali tebasan, apalagi cuma prajurit biasa. Dan nampaknya prajurit kekaisaran kali ini benar-benar tidak bisa pulang.